Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mulin ni'mah alladzi zayyana al-alam bimiladi syafi'il ummah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad kashifil ghummah wa dafi'in niqmah wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wal hikmah. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan di Cidodol, sekitaran Musalla Darur Rahman, khusus guru-guru mulia kita. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Hafidh Hasim, guru kita Ustaz Sahrullah, Ustaz Nur Zaman, Ustaz Samsuri, Ustaz Abdullah Bakir, Ustaz Salman Al-Farisi, Ustaz Asmat, dan juga Bapak RW 06. Hadir juga qori kita Ustaz Haji Ahmad Faisal, dan para guru dan kesepuhan lainnya di Darur Rahman ini. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Panitia pelaksana Maulid Nabi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, bila ada orang bagi duit ama kita 100.000, kira-kira girang gak kita? Girang. Alhamdulillah. Ada yang datang lagi bagi duit 500.000, girang gak? Girang banget. Datang lagi bagi duit 1 juta, girang gak? Girang. Ada lagi yang bawa duit 10 juta, girang gak? Girangnya beda-beda. Kenapa? Karena kita dikasih nikmat. Bagaimana bila kita bersama dikasih nikmat, paling gedenya nikmat? Maka tidak ada lain bila kita dikasih nikmat, paling gedenya nikmat, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulid adalah ekspresi kesyukuran kepada Allah atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak lepas dari apa yang dibaca oleh qori kita. Moga-moga cukup waktu biar kelar sampai warabbunar rahmanu ala matasipun sampai jam 2. Banyak banget tadi itu qori kita baca.
Kata beliau tuh tadi baca, saya nggak bakal lepas dari apa yang dibaca. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulam minhum. Demi sesungguhnya Allah kasih kado istimewa bagi orang beriman ketika Allah utus seorang rasul. Maka saudara, bila kita dibagi duit 100.000, alhamdulillah. Ada yang bagi lagi 500.000, rada kencengan, alhamdulillah. Bila 10 juta lebih kenceng lagi. Tapi ini bukan sekedar duit. Kita dikasih nikmat besar oleh Allah. Dan nikmat ini adalah min a'zamin ni'am. Di antara nikmat terbesarnya nikmat irsalul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya seorang nabi dan rasul di tengah-tengah kita. Ini adalah nikmat paling gedenya nikmat. Allah nyatakan laqad mannallahu, demi sesungguhnya telah memberikan nikmat oleh Allah. Yang mana di antara nama lain nabi yang maulidnya kita peringati. Malam hari ini nama lainnya Ni'matullah. Nabi itu namanya ada 201 nama. Dalam Dalailul Khairat itu ditulis oleh Imam Jazuli, Sayyiduna Ni'matullah. Nabi itu namanya anugerah dari Allah. Maka dalam Al-Quran Allah jelaskan pada ayat yang lain yang senada dengan ayat Ali Imran ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kamu menghitung satu nikmat saja, enggak banyak. Orang salah mengartikannya, andai Anda menghitung nikmat Allah. Padahal mufrad ini kalimat. Bukan ni'amallah, nikmat Allah. Andai Anda menghitung satu nikmat aja dari Allah. Nikmat mana? Ni laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulam minhum. Nikmat. Kalau mau menghitung kehebatan Nabi Muhammad, la tuhsuha, Anda nggak bisa menghitungnya. Kalau kita mau menghitung keluhuran, keagungan, kehebatan, kemuliaan demi kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuhsuha. Anda tidak bisa menghitungnya. Satu nikmat ini. Maka dalam tafsirnya, laqad mannallahu ta'ala 'alal mu'minin hadza min a'zamin ni'am. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sebesar-besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Idz ba'asa fihim rasulam minhum. Di mana nikmat itu? Allah utus rasul min anfusihim, dari bangsa mereka. Rasul ini dari bangsa mereka. Ada dua tafsir. Pertama tafsir umum. Bangsa mereka maksudnya bangsa manusia. Maka Nabi Muhammad itu manusia. Bangsa manusia yang ajarannya memanusiakan manusia supaya duduk pada derajat manusia. Idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Rasul dari bangsa mereka, bangsa manusia. Nabi ini manusia yang ajarannya semuanya memanusiakan manusia, kudu duduk pada derajat manusia.
Anjing aja anjing. Saudara, anjing. Tahu anjing nggak? Dikasih makan pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. 3 bulan aja. Tuh anjing kita kasih makan 3 bulan. Nggak usah lama. Kira-kira nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Kenapa nurut? Kenapa nurut? Ngerti terima kasih. Kenapa nurut? Kenapa nurut? Ngerti terima kasih. Ini orang udah baik sama aneh, kata anjing. Aneh dikasih makan sama dia pagi, siang, malam. Sudah sewajarnya aneh nurut sama dia. Kata anjing. Berapa bulan dikasih makannya? 3 bulan. Ini kelas anjing. Pertanyaannya, Allah, wahai jamaah Darur Rahman, ngasih makan sama kita sampai nih malam udah berapa bulan? Yang bener nih, udah berapa bulan? Udah berapa bulan? Bebulan-bulan, bertahun-tahun, bener nggak? Ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun yang hadir di musola, ada yang 20 tahun. Bila anjing, kelasnya bukan manusia, dikasih makan 3 bulan nurut sama yang ngasih makan. Dan Allah udah bertahun-tahun ngasih makan sama kita. Bila kita nggak nurut sama Allah, maka kaya-kayanya sama anjing masih tinggian. Benar apa benar? Anjing 3 bulan aja nurut, ngerti terima kasih. Lah masa Allah udah kasih kita nikmat, makan dari dulu sampai nih hari, masih makan orang Cidodol. Berapa kali sehari? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, batagor, siomay, the besto yang di depan tuh. Ya Allah, itu sebut orang susah. Kalau kagak ada terima kasihnya sama Allah, kaya-kaya sama anjing masih tinggian. Anjing aja nurut sama yang ngasih makan. Masa kita nggak nurut sama yang ngasih makan kita? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Min anfusihim. Ini Rasul dari bangsa manusia yang ajarannya supaya manusia duduk pada derajat manusia. Saya ini Kori bacanya ayat ini, tapi ada tema di atas tuh, saya belum kebaca dari belakang. Saya ngintip dulu. Iya, supaya memakmurkan musola. Kita ini bangsa anjing aja ngerti terima kasih. Itu anjing. Ini kita bangsa manusia. Jadi supaya kita duduk manusia pada derajat manusia. Anjing, ada temennya. Anak-anak suka nonton Sound the Sheep. Anjing sama kambing. Kambing tuh saudara binatang. Tahu kambing gak nih? Tahu. Yang saya dengar dari Yai Hafid tadi ngobrol, hasil penelitiannya kambing tidak mengandung darah tinggi. Kagak. Kata beliau kambing tuh mengandung anaknya.
Bener nggak? Iya, emang guru kita yang ngajar udah 20 tahun di musola nih, nggak pernah salah. Bener nggak? Kambing mengandung apa? Anaknya ya. Tuh kambing hidup-hidup masuk musola Darur Rahman. Kira-kira boleh nggak sama pengurusnya? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Oh kotor. Karena Darur Rahman ngadain maulid, bikin kebuli kambing. Ada kebulinya nggak ini? Ini jangan sampai kagak ini. Waduh. Bikin kebuli kambing. Bawa ke dalam musola. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Udah mati. Kenapa boleh? Udah mati. Jadi kambing itu ternyata hidupnya enggak injek musola. Pas udah mati aja baru ke musola. Kambing. Jangan ngomongin orang, jangan. Kita enggak ngomongin orang. Kita enggak boleh. Enggak boleh ngomongin orang dosa. Kita ngomongin hidup-hidup masuk ke Darur Rahman. Boleh enggak? Enggak boleh karena dia ngadain maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke dalam musola. Boleh enggak? Kenapa? Udah mati. Jadi kambing itu hidupnya enggak injak musola. Baru udah mati aja baru kambing. Jangan ngomongin orang. Dilarang. Kita lagi ngomongin kelas, ngomongin dan Nabi diutus dari bangsa manusia yang ajarannya bukan membinatangkan kita, tapi memanusiakan kita. Biar manusia duduk pada derajat manusia. Idz ba'atsa fihim rasulam minhum, rasulam min anfusihim. Dari bangsa manusia. Supaya kita ini duduk pada derajat manusia. Ini Nabi. Bukan pada derajat binatang. Kambing. Kalau yang dikurban apalagi itu ya? Kambing, sapi. Kita ngomongin binatang aja. Ngomongin orang dosa. Bener nggak? Sapi. Pagi dia kerja. Bajak sawah. Siang istirahat makan di warung padang. Padang rumput, bener nggak? Habis itu kerja lagi. Sore pulang ke kompleknya, kandang namanya, kandang. Bener nggak? Begitu. Untuk apa? Istirahat. Tidur. Besok begitu lagi. Kagak ketemu dohor, kagak ketemu asar, kagak ketemu maghrib, kagak ketemu isya, kagak ketemu subuh. Pagi kerja, siang makan, istirahat, kerja lagi, sore pulang tidur. Yang kayak begini nih namanya sapi. Jangan ngomongin orang. Iya sapi. Enggak boleh ngomongin kita ngomongin sapi. Idz ba'atsa fihim, karena disuruh memakmurkan musola katanya. Jadi biar kita ada korelasinya dari yang dibaca sama tulisan yang di atas. Dibatasi. Saudara sekalian, di zaman Nabi Sulaiman, sebelum cerita Rasul ini bagaimana kelahirannya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman ini mengerti bahasa binatang. Mengerti bahasa binatang.
Tapi ada belakang ini, omongan semut ngerti. Apa? Cacing juga tuh paham. Aduh, ada aja. Zaman akhir. Zaman Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman tuh kalau sholat asar doang ajaran dari Allahnya. Asar punya Nabi Sulaiman. Kalau subuh punya Nabi Adam. Jadi dengar azan asar tuh orang pada lari dari sawah. Dari sawah lari. Kan dulu banyak sawah di sini. Begitu zaman dulu masih ada lapangan bola, berantem mulu tuh Cidodol Wetan sama Pecel Kulon. Bener nggak? Bener nggak? Mana nih orangnya pada ini yang dulunya berantem mulu nih? Kalau main bola main tenang tangan kaki aja boleh kagak kena. Bener nggak? Tuh kayaknya orang dulu ini. Itu saudara waktu adzan asar denger tuh adzan orang pada lari-lari dari sawah. Ngangon kebo pada lari mau sholat asar. Kan orang pada jalan lari itu anak sapi naik ke induk ibunya, ke punggung ibunya. Dia nanya sama ibunya, "Ma," kata anak sapi, "itu ngapa itu orang pada lari-lari?" Dengar adzan asar. Apaan adzan? Panggilan untuk sholat. Adzan tuh panggilan sholat. Kata anak sapi. Paham. Enggak berapa lama lagi qomat. Orang lebih kencang kalau udah qomat jalannya. Maka orang kada berduyun-duyun kencang, anak sapi pun kaget, loncat lagi di punggung ibunya. Ngapa itu orang kencang banget? Dengar qomat. Apa itu qomat? Iqomah itu bentar lagi umatnya Nabi Sulaiman mau sholat asar. Apa itu sholat? Wujud syukur sebagai manusia kepada Tuhannya. Begitu kata ibu sapi. Saudara sekalian tuh anak sapi ngomong begini. "Ma, apaan? Yuk kita sholat." Begitu kata dia. Anak sapi nih. "Ma, yuk kita sholat." Itu ibu sapi mesem. Dia nyengir. Kata si ibu sapi. Kata anaknya, "Ngapa?" "Emak nyengir." "Anakku, kita ini bangsa sapi." Ini kata ibu sapi, bukan kata saya. Kata ibu sapi, kita ini bangsa sapi. Yang sholat mau bangsa manusia. Kalau bangsa sapi mau tidak sholat. Yang tidak sholat bangsa. Jangan ngomongin orang. Kita ngomongin sapi. Udah belum? Lagi mikirin. Enggak, ini sapi ngobrol sama anaknya. Enggak nyinggung, enggak. Saya tidak nyinggung orang. Enggak, karena nyinggung orang dosa. Jadi saya ini kaki pernah ke Seleo, Pak. Dibawa ke Haji Naim. Saya baru paham saat itu. Jadi yang lempengan ke Seleo sakit di urutnya. Yang kagak ke Seleo mau enak. Bener nggak? Gitu. Yang lempengan ke Seleo sakit. Yang kesinggung mungkin ke Seleo kali ya. Gitu. Ke Seleo begitu. Ya kalau nggak ke Seleo biasa aja. Dipijitnya. Bener nggak? Iya gitu. Idh ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh Allah kasih anugerah besar sama kita dengan lahirnya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad ini anugerah besar, saudara. Karena Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Bahasanya dimengerti oleh orang Arab. Karena lisanu qaumi min anfusihim, maknanya minal Arab dalam tafsir yang satunya. Nabi ini bangsa Arab. Jadi Islam ini datangnya dari Arab. Sekarang lagi diributin, pertama yang ringan-ringan. Diributin ngomongin nasab. Nasab, diributin nasab. Kita orang Cidodol nggak usah ikut-ikutan mikirin nasib. Bener nggak? Nasib kita nih ora jelas. Apa surga apa neraka, bener nggak? Nggak usah mikirin nasab-nasab. Nasib aja kita nih. Pertama yang diomongin nasab. Katanya putuslah, tapi ujungnya Islam yang diserang. Kita nggak percaya nih sama yang bawa Islam. Ini dari Arab nih, bukan dari Indonesia, bukan dari Nusantara, ini dari Arab. Ujungnya nggak percaya Islam. Arabnya dulu yang dikomentari. Ini nggak jelas nih Arab mau jajah ke Indonesia, mau jajah. Dari tahun kapan Arab jajah? Begitu. Kita ribut aja seluruh kita. Cina mau banyak biasa aja. Muslim gontokan mulu. Begitu. Ini tidak mengerti. Yang kayak begini. Ujungnya nyala Islam. Nabi ini dari Arab. Dan Nabi bilang, ahibbul araba li salasin. Cintailah Arab karena 3 faktor. Li'anni Arabiyun, saya ini orang Arab. Kalau Anda mencela Arab, mencela bangsa saya. Begitu. Ujungnya mencela Islam. Bakalnya nggak percaya sama Islam. Itu palsu turunannya. Begitu. Jadi apa juga yang dibawa nggak percaya. Emang itu yang dimaui. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Yang kayak begitu nggak benar. Udah kita mikirin nasib, engkong kita aja nggak jelas. Bener nggak? Begitu, engkong kita pokoknya ada aja dah. Gitu, di kuburnya katanya diteriti, tahu teriti nggak? Gitu, katanya dekat kali, nggak tahu dia masih ada masih kagak. Emang kita kagak berjarah. Begitu, coba, nggak jelas. Jadi saudara, Nabi ini dari Arab. Dari Arab. Apa yang dibawa oleh Rasul ini? Yatlu alaihim ayati. Rasul membacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allihimul kitaba wal hikmah. Rasul itu membersihkan orang dari tauhid kesyirikan menuju ketauhidan yang benar. Dari keburukan batin menuju kesucian batin. Ini Rasul. Tazkiyah, tilawah, tazkiyah, dan taklim. Makanya Nabi saat ditanya, limadza bu'ista? Untuk apa kau diutus wahai Nabi Muhammad? Beliau jawab, innama bu'istu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus sebagai mu'allim, ngajarin. Ngajarin apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa ini hikmah? As-sunnah. Hadis, ajaran Nabi. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kita dulu sebelum adanya Rasul, bangsa Arab juga sebelum Rasul, kehidupan tidak mengerti. Anak dibunuh hidup-hidup. Kalau perempuan, dia nggak sadar kalau dia lahirnya dari perempuan. Disebut miring. Itu belum adanya Rasul. Miring, pola pikir miring. Orang Arab. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh mereka sebelum adanya Rasul dalam kesesatan yang nyata.
pola pikirnya nggak jejak. Ada penyakit zaman dulu. Nggak boleh deket tempat ibadah, tapi tempat mancing mau jalan. Dolalim mubin. Dulu. Di kita ada namanya corona. Dulu. Begitu. Penyakit yang dikata jelas kayak kagak. Dikata kagak jelas kayak jelas. Cuman saya bingung sama tuh penyakit. Masjid ditutup, tapi tempat mancing dibuka. Bener nggak? Begitu rame. Orang sholat dicurigai, sok suci. Begitu. Orang kayak gua nih, yang kagak sholat lebih hebat. Parah. Tuh dolalim mubin. Ke masjid dia sholat boncengan naik motor rapet. Pas di masjidnya pakai jarak. Padahal sama temen yang tadi rapet. Dikata waras. Dikata miring. Waras. Mana orangnya ngaji juga malam ini lagi nih. Ampe parahnya itu dolalim mubin. Zaman dulu. Sebelum diutus Rasul. Ya Allah. Pakai karpet digulung. Karpet. Begitu. Kenapa? Takut ketularan. Sebab enggak ada rumah sakit karpet terpapar virus. Enggak ada. Cuman yang jadi masalah, ada orang dikubur. Kuburannya gelap. Gelap. Dia ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kenapa kuburan saya gelap? Kata Allah, malaikat mungkar nakir, karpetmu digulung. Apaan? Karpetmu digulung. Kamu kan wakaf karpet. Wakaf itu kudu dimanfaatin. Punya kamu ora manfaat. Ya gelap. Wong kagak ada manfaatnya. Gelap kuburannya. Kalau begitu semua tuntut nih yang gulung nih di akhirat. Lah dituntut di akhirat. Ya Rob, saya punya kuburan gelap hampir 3 tahun. Saya dengar wakaf karpet saya ada yang gulung. Saya gak terima tuh ya Rob. Sama yang gulung tuh. Panggil tuh. Dipanggil. Ternyata yang gulung marbot. Siapa? Siapa? Marbot. Gemeter tuh marbot. Ya Rob, ampuni saya. Emang bener ya Rob, saya yang gulung. Ampun ya Rob, jangan salahin saya. Saya ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh? Iya ya Rob. Siapa? DKM. Tuh. Untung udah hilang, zaman itu udah hilang. Buat cerita anak cucu. Gitu. Ngasih sedekah makanan di pagar. Kayak orang mancing. Dikata waras rada-rada. Dikata rada-rada waras. Dolalim mubin. Dolalim mubin. Bingung. Bingung. Salaman sebelum ada Nabi pakai sikut. Dolalim mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayat wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nabi enggak usah pakai tangan aja. Tanganmu dicuci, maka ngajarin nyuci tangan bukan baru, dari dulu. Ini Rasul. Cuci tangan. Saya pengen bagi duit, mau dibagi duit gak? Nih saya bagi. Ada saya, ada. Berapa kali sehari semalam kita nyuci tangan? Hah?
Sini yang mau. Saya kasih ada 2 dah. Ada. Yang mau 2 dah. Berapa kali? 5 kali. Enggak sholat jangan-jangan. Berapa kali? 15. Kita hitung. Ini salah jawabannya. Saya kantongin lagi. Biar benar. Kalau kita mau wudhu, buat apa ya? Dohor dah. Wudhu. Pertama kali apa yang dikerjain? Pertama kali apa dulu? Cuci tangan. Berapa kali dicucinya? 3. Tuh 3 tuh. Baru tangan doang. 3. Habis tangan apa? Habis tangan? Kumur. Biasanya kalau orang Cidodolo kalau kumur begini enggak? Pakai apa? Pakai begini apa pakai tangan? Tangan lagi. Berapa kali? 3. Udah berapa tuh? Udah 6. Segitu doang tuh. Udah 6 tuh. Habis kumur apa? Hidung. Biasanya kalau orang Cidodolo pakai hidung begini enggak di keran? Begitu enggak? Enggak. Pakai apa? Tangan lagi. Berapa kali? 3. Udah berapa tuh? 9. Baru segitu udah 9 tuh. Mana yang bilang 15 tadi tuh? Udah kecuci tuh 9. Habis hidung apa? Muka. Biasanya orang Cidodolo kalau wudhu begini nggak di kerannya. Begitu nggak? Pakai apa? Tangan lagi, kecuci lagi. Berapa kali? Udah berapa tuh? Tuh segitu baru 12. Belum sampai kaki tuh. Itu baru 1 waktu. Bagaimana 5 kali? Ya, ratusan. Udah diajarin nama Nabi dari dulu. Kita kudu nurut aja nih sama Rasulam min anfusihim. Kalau kagak dolalim mubin kita. Hidup kita bakal miring. Beneran. Nurut aja sama Nabi. Enak ajarannya. Ajarannya enak. Yatlu alaihim ayati. Nabi ini membacakan ayat-ayat Allah. Ayat apa ini? Kata ulama tafsir, ayat kauniyah. Sebab wa yu'allimuhumul kitaba, ayat Quran. Ada ayat kauniyah dibacakan sama Nabi. Di jagat raya nih. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita mau bersyukur, diterangkan bahwa seluruh perbuatan Allah indah. Anda kudu syukur sama Allah. Minimal syukur sholat 5 waktu. Jangan tinggal. Demi memakmurkan musola Darur Rahman. Betul nggak? Begitu saudara. Dulu ada orang tidak mengerti dengan ayat kauniyah. Dia naik kuda. Dia jalan. Panas. Dia duduk di bawah pohon beringin. Yang hampir tumbang juga, diacak-acak sama tukang kayu tuh beringin. Dengerin aja, dengerin. Duduk di bawah beringin. Diam aja dulu Pak, diam aja. Duduk di bawah pohon. Ketika duduk di bawah pohon beringin, dia lihat buahnya kecil beringin tuh, kecil. Kayak buah bintaro. Bintaro itu kan nama buah kecil. Nama pohon gitu. Kecil. Kata dia, ini Tuhan ini kurang bener ini. Pohon gede kayak begini. Masa buahnya kecil? Begitu. Kecil. Ini payah ini. Yang kayak begini nih. Bahlil ini mah bahlil. Begitu. Kecil. Oh bahlul. Begitu. Saya pikir beringin bahlil. Bahlul beringin. Lah bahlil lah namanya. Bener nggak? Kok buahnya kecil? Nggak bener. Nggak seimbang sama pohonnya. Matanya lihat ke bawah. Lihat pohon semangka. Itu buahnya segede kepala. Gede bola, gede banget semangka.
Ini nggak bener lagi. Pohon kecil begini, buahnya gede. Aduh Tuhan tuh kagak ngerti. Dolalim mubin. Nggak ngerti. Ini yang bener semangka nih. Buat buah pohon beringin. Emang juga pohonnya gede kayak pohon asem. Gede. Buahnya segede semangka pas. Oh no semangka pohonnya kecil. Buahnya juga kudu kecil. Begitu. Segede pohon beringin baru pas. Ini apaan kayak begini? Dia lagi nyela-nyela. Jatuh buah beringin. Pas kena hidungnya. Tepuk. Kata dia. Aduh. Habis ngomong aduh. Alhamdulillah. Rasul bacakan ayatnya. Baru paham. Tadinya aduh berubah jadi alhamdulillah. Coba. Kalau buah beringin segede semangka. Modar saya. Bener gak? Untung kecil. Tuh. Baru melek dia. Memahami yatlu alaihim ayati. Memahami ayat-ayat Allah. Ini tangan. Ada ayat Allah. Coba cek tangan kanannya. Tangan kanan. Jarinya cek. Cek dulu nih. Nyampe apa enggak ke saudara ini. Coba lihat. Lihat sendiri. Tangan kanannya dicek. Ada angka 18. Arab. Cek tangannya. Cek. Lihat Pak. Cek tuh lihat Pak. Lihat. Arab. 1 sama 8. Ada enggak? Cek dulu, takut nggak ada doang, bukan ciptaan Tuhan kalau agak ada. Ada nggak? Ada. Tangan kiri 81. Ada yang rada putus-putus. Moga rezekinya nggak putus-putus. 81. Tangan kiri. Ada nggak? Ada. Tuh 81 ditambah 18 berapa? 99 tuh Asmaul Husna. Nih tangan nih jangan ngetik di medsos. Yang hoak-hoak jangan. Ketik yang manfaat-manfaat aja, ada Asmaul Husna. Jangan buat ngambil barang orang. Ini tangan. Jangan. Enggak boleh. Ada gambaran innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Walillahil asmaul husna. 99. Enggak boleh tangan ini buat gampar orang, enggak boleh. Buat nonjok orang nggak boleh. Begitu nih tangan ada Asmaul Husna-nya. Nabi ajarin ayat-ayat kauniyah. Wa yuzakkihim. Nabi ini bagaimana suruh bersihin hati dari akhlak-akhlak buruk. Nih orang yang hadir dari Rahman pernah jalan-jalan nggak? Pernah jalan-jalan nggak? Kemana yang paling jauh? Jonggol, masih dekat kayaknya. Kemana yang jauh? Anyer, dekat Anyer. Bromo masih dekat. Kemana? Bali dekat. Jalan yang jauh tuh ke Darur Rahman. Kemana? Darur Rahman. Sebab Islam suruh tazkiyah. Rasul itu ajarannya bersihin hati. Dan Islam berbicara tazkiyah, jarak bukan dari tempat, tapi jarak hati. Kalau hatinya dekat dengan puncak, saban minggu nyampe puncak. Biar kata jauh dan macet. Bromo biar kata jauh nyampe. Anyer nyampe. Tapi rumahnya nempel dengan Darur Rahman, orang nyampe-nyampe. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Kenapa nggak nyampe-nyampe? Kenapa nggak nyampe-nyampe? Jauh. Hatinya jauh. Kalau hatinya tempat hiburan nyampe, tempat mancing aja ya Allah pergi lama nyampe. Sampai Pengasinan nih. Depok nyampe juga Pengasinan. Teluk Naga nyampe. Ya Allah. Rawa Cipondo make itu mancingkan betok nyampe juga. Ya Allah. Bener nggak?
Tuh, saya curiga itu yang betulnya kencang tuh. Begitu. Ini kita orang Darur Rahman. Walaupun rumahnya jauh dari Darur Rahman, kalau hatinya deket nyampe. Betul nggak? Maka makmurkan musola maulid. Kita disuruh tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul ini mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Hikmatu hiya sunnah. Begitu dalam tafsirnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Nabi yang maulidnya kita peringati pada malam hari ini, beliau lahir pada malam Senin menjelang subuh. Karena itu waktu paling mustajabnya waktu. Kenapa? Jam 3 paling mustajab, karena waktu itu waktu lahirnya Nabi Muhammad. Hari Senin. Kenapa Isnin? Sebab qul huwallahu ahad. Dan rahmat Allah itu kumpul pada yang Isnin ini. Lahirnya di hari Senin. Itu begitu. Bulannya Rabi', bulan bersemi. Tahun gajah. Dengan keadaan yatim, abahnya udah wafat duluan. Umurnya baru 2 bulan dalam kaul masyhur. 3 hari ikut ibunya, ditetein. Berikutnya Mas Suwaibah al-Aslamiyah sampai 4 hari, jadi seminggu. Habis seminggu baru dibawa oleh Halimatus Sa'diyah di Taif. 2 tahun. Kontrak habis, balik lagi. Ke Taif lagi 2 tahun, 4 tahun ada di Taif. Balik sama ibunya. Baru nyampe ibunya umur 4 tahun, 6 tahun. Sama ibunya 2 tahun. Diajak ziarah udah mulai ngerti 6 tahun. Ziarah ke kuburan Baba. Di mana? Triti, bukan. Bani Najjar, Madinah. Dibawa. Ini namanya ibu yang benar. Orang tua yang benar. Ajak anak ke kuburan Baba, amannya ajak. Itu mah anak diajaknya ke ITC Permata Hijau, Gandaria City, Tamrin City, Senayan City, belum city-city yang lain dah. Tempat hiburan Ragunan biar ngakurin muka sama buyutnya doang. Diajak tuh anak. Begitu. Tapi ke Darur Rahman ora pernah diajak. Ke kuburan Baba amaknya ora pernah diajak. Alasnya jauh, pinggir kali. Begitu. Ini yang kayak begini orang tua kurang baik. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen soleh anaknya, prosedur yang ditempuh salah, ngimpi. Ini Nabi diajak ziarah kubur babanya di Bani Najjar. Pulang. Baru nyampe Abwa, sakit emaknya, meninggal dunia di Abwa. Maka Nabi pulanglah dari Madinah bersama pembantunya Ummu Aiman, aslinya namanya Barka al-Habasyiyah, dianterin ke rumah engkongnya Abdul Muthalib. 2 tahun ikut engkong, umur 8 tahun mati lagi tungkong. Dititipin ama adeknya abaknya namanya Abu Talib. Umur 12 tahun dagang, enggak mau ngemis, walaupun yatim piatu. Engkong mati juga, maka daganglah Nabi, dagang. Sampailah umur 24 tahun ikut bisnis sama Siti Khadijah. Mulailah Nabi kemudian dagang ke Syam. Dengan terkagum-kagum Siti Khadijah ngelihat karyawan ini gantengnya, Masya Allah. Itu bintang film India yang ganteng, siapa namanya tuh? Iya, Serokan. Itu nggak ada apa-apanya dibanding ini karyawannya ini. Dikasih baju warna hijau, cakep. Kata Siti Khadijah, kalau merah mau lebih bagus ini. Hijau ukurannya L, merah ukurannya M, dipakai muat lagi. Kayaknya dikasih putih mau cakep ini, seragam putih. Adanya S, pakai lagi muat lagi. Kasih lagi warna biru,
Enggak ada lagi ukuran kecuali XL. Pakai lagi, muat lagi. Inilah Nabi. Hebat tuh badannya, ngepas apa aja. Enggak kayak kita, susah. Begitu, bener enggak? Dia kasih seragam buat maulid, tangannya kepanjangan. Bener enggak? Ini sampai jam berapa guru hafid ini ya? Ya Allah. Udah belum ini ya? Jadi kemudian itu dagang di Sam, umur 25 menikah dengan modal sendiri. Enggak kayak kita nikah, baba kita suruh jual kebon lagi buat ngawinin kita. Bener enggak? Ya Allah. Begitu. Habis begitu kita kagak mau jarah. Padahal saban bulan kontrakan yang ngambilin kita, tanahnya tanah baba. Kita bangun juga kagak. Begitu. Tapi untuk haul, pak ngiri-ngiri, lu aja di rumah lu. Dan di rumah gua. Begitu enggak? Yang mana orangnya nih? Tuh kayak begitu. Umur 35 tahun ada keributan di Mekah. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Pada akhirnya Nabi juga yang mempersatukan bangsa Arab. 39 tahun 6 bulan Nabi kholwat di Gua Hiro. 5 kilo tuh. Dan ini pelajaran, sayang istrinya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, ilmu saya dongengin. Siti Khadijah umurnya udah 55 tahun lebih. Siti Khadijah 55 tahun, 5 kilo, lakinya lagi ibadah di gunung namanya Jabal Nur, naiknya 3 jam sama ngaso-ngasonya. Begitu naik tuh gunung, nggak tinggi amat sih, 600 meter, tapi kan gunung, muter-muternya itu nggak tinggi-tinggi amat, tapi lumayan, hampir 3 jam kita naik. Itu Siti Khadijah nganterin makanan buat lakinya yang lagi ibadah. Tenteng tuh kalau kita mah nasi, sayur asem, semur jengkol gitu, pete dah begitu, ama itu dah ikan gabus gitu, ikan asin gabus tuh bawa tenteng. Panasnya kayak apa tuh Arab, kayak begitu tuh. Tenteng naik ke atas, umurnya udah hampir 60 tahun tuh bini. Demi sayang sama laki. Kalau saya ngintip kayak gini, kayaknya isinya bapak kayak begini amat sama bapak ya. Bagus enggak? Saya curiga menyengirnya nih. Tuh ngasih makan, lakinya dagang tuh di pasar Bayoran. Dia tenteng tuh nasi. Begitu. Tuh istri soleha namanya. Ini mau pulang ngaji. Ma bikin kopi, astagfirullah. Itu air udah gue masakin. Kopi ditoples, gula toples. Bikin aja dewek. Ada nggak yang bininya tukang ngomel-ngomel? Nggak ada, alhamdulillah. Ini Siti Khadijah loh. Istri Nabi. Umurnya udah tua. Tapi luar biasa. Ngasih makan sama laki. Ngambilin. Jalan. Kayak begitu. Istrinya bapak kayak begitu nggak? Luar biasa. Udah ngaji berarti. Umur 40 tahun percis. Idh ba'asa fihim rasulan. Menjadi rasul umur 40 tahun. Meninggal 63, sisa waktu 23, 13 tahun dakwah di Mekah. Dan dakwah di Mekah Nabi menanamkan keyakinan yang mantap kepada Allah. 10 tahun di Madinah, 63 meninggal dunia. Dari keseluruhan ini Nabi, pada layat lanjutannya qori kita yang kedua, beliau baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pindahnya ke situ ayatnya. Rasul ini dengan wama dan ila namanya adat qasr. Dalam Jauharul Maknun dijelaskan wa adawatul qasri illa innama adfun wa taqdimun kama taqaddama. Di antara pembatasan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Rasul ini misi ajarannya rahmah. Rahmah bukan buat muslim. Rahmatannya bukan lil muslimin. Bukan lil kafirin. Tapi lil alamin. Malaikat dapat rahmat. Ampe malaikat digandengin nama Allah baca solawat kepada Nabi.
Innallaha wa malaikatahu, rahmatnya ini Nabi lil alamin. Ampe pohon yang namanya pohon batu-batuan, ampe pelepah kurma tempat khutbahnya Nabi ditinggal sama Nabi gara-gara ada mimbar dengan modern. Itu nangis kedengaran para sahabat, rahmah dipeluk sama Nabi. Dan masih panjang saudara, panjang banget kalau menceritakan Nabi. Tapi kalau saya terusin takut nasi uduk jadi rangginang doang, saya ngeri, bener nggak? Jadi saya nggak mau panjang. Singkatnya, Nabi ini akhlaknya mulia, Nabi ini ta'lim, Nabi ini tazkiyah, Nabi ini adalah tilawah, Nabi ini membacakan tentang alam semesta, Nabi ini adalah membersihkan hati. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Orangnya dulu didandanin, gampang bangun tempatmu. Kalau orangnya nggak bener repot, bikin susah sengsara. Bangunan bisa mangkrak kalau main pindah-pindah aja. Bener nggak? Jangan catat. Yang ketiga, wa ta'lim. Nabi ini ngajar, maka kita kudu ngaji. Jangan tinggalin guru hafid di musola ini. Kita kudu ngaji mati kagak ngaji mati, tapi dengan ngaji berkah kita. Pelan-pelan kita pelajari tentang Rasulullah. Sampaikan sama teman kita, udah nggak usah kita ngeributin nasab. Urusan anda pada nih umat Nabi yang belum ngaji nih seabrek, biar kenal ajaran Nabi. Belum mau hadir majlis maulid masih banyak, biar kenal tentang Rasulullah. Sebab bagaimana kita cinta sama Nabi kalau tidak mengenal Rasulullah? Maka mengenal Rasulullah adalah hal yang wajib bagi kita. Dan biar kita kenal, jangan tinggalin majlis di mana guru kita ngajar di musola Darur Rahman ini. Pada akhirnya kita baca Fatihah. Moga semua yang hadir tidaklah meninggalkan majlis ini melainkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, ditambahkan rasa mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada amalan yang menghantarkan kita menuju mahabbah kepada Rasulullah. Hidup kita dalam cinta sama Nabi, wafat kita dalam cinta sama Nabi. Kelak di akhirat kita berkumpul bersama para pencinta Nabi di bawah benderanya Nabi, dapat syafaat Nabi, masuk surga bersama Nabi Muhammad, dapat memandang Nabi Muhammad, dapat minum dari telaganya Nabi Muhammad. Amin. Al-Fatihah. Sallallahu wasallam ala khairil qism Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.